Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Tafiz Arido, kembali lagi di channel kami, yaitu Rumah Tafiz Arido. Oh iya, pada video kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Wah, rukun-rukun sholat berarti sudah kita pakai untuk sehari-hari kan? Karena emang kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Tapi ada yang udah tahu belum sih rukun-rukun sholat itu ada apa aja? Nah, biar kita sama-sama tahu, stay tune terus di video kita ini ya. Lanjut aja ke pembahasannya. Rukun-rukun sholat yang akan dibahas pada video kali ini ada 5. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Dan yang kelima, ruku. Yang pertama adalah niat. Pengertian itu menurut mazhab Asy-Syafi'iyah bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi, niat itu dilakukan bersama dengan perbuatannya. Misalkan, kita sedang sholat, maka niatnya dilafazkan saat takbiratul ihram. Nah, niat ini ada dalilnya loh, dalil keharusan berniat. Ada 2. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu harus dengan niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalil keharusan berniat yang kedua bunyinya, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada pertanyaan nih. Niat itu termasuk ke rukun, syarat, atau fardu ya? Para ulama berbeda pendapat tentang posisi niat dalam suatu ibadah. Apakah menjadi rukun, syarat, atau fardu? Nah, kita bahas satu persatu ya tentang perbedaan pendapat itu. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat bahwa niat itu termasuk ke dalam rukun. Mazhab Asy-Syafi'iyah selalu menempatkan niat sebagai rukun dari suatu perbuatan ibadah formal seperti wudu, tayamum, mandi janabah, sholat, haji, dan sebagainya. Dasarnya karena pengertian niat dalam mazhab Asy-Syafi'iyah adalah tekad untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pengerjaannya. Artinya, niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Dan apa-apa yang sudah masuk di dalam perbuatan, maka posisinya bukan syarat, tetapi rukun. Nah, jadi, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, niat termasuk ke dalam rukun karena dikerjakan bersamaan dengan perbuatannya. Kembali lagi seperti di awal tadi. Kemudian, pendapat yang kedua, niat itu masuk ke dalam syarat. Niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan, dan apa-apa yang harus sudah ada sebelum ibadah itu dilakukan namanya syarat dan bukan rukun. Nah, pendapat ini menyatakan bahwa niat itu termasuknya ke dalam syarat dilafazkan sebelum perbuatan itu dilakukan.
Gitu. Kemudian pendapat ketiga yaitu niat yang masuk ke dalam fardu. Nah, mazhab Al-Malikiyah justru berpendapat bahwa posisi niat itu bukan ruku dan juga bukan syarat, tetapi sebuah fardu dalam ibadah. Kemudian melafazkan niat. Nah, sudah menjadi perdebatan panjang sejak zaman penjajahan dahulu tentang hukum membaca usolli. Ada sebagian dari kalangan umat Islam yang menyatakan bahwa sholat yang tidak diawali dengan usolli adalah sholat yang tidak sah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sholat yang dikerjakan dengan usolli itu mereka memvonis bahwa perbuatan itu adalah bid'ah dan berdosa kalau dikerjakan. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan usolli ini dalam pandangan ilmu fikih perbandingan mazhab? Yang pertama, tempat niat di dalam hati. Sebenarnya seluruh ulama dari 4 mazhab, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Al-Malikiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah, dan mazhab Al-Hanabilah sudah sepakat bahwa yang namanya niat itu terletak di dalam hati dan bukan di lidah. Tidak satupun dari ulama mazhab yang menyebutkan bahwa niat itu adalah melafazkan suatu teks tertentu di lidah kita. Jadi nggak ada tuh satu ulama dari 4 itu yang menyatakan bahwa niat itu harus dilafazkan dari lidah kita. Sehingga semua sepakat bahwa orang yang melafazkan niat sholat tetapi di hatinya sama sekali tidak berniat untuk sholat, maka apa yang diucapkannya itu sama sekali bukan niat. Yang kedua, lidah berbeda dengan hati. Para ulama berdasarkan definisi dan pengertian niat sepakat menyebutkan bahwa niat itu adalah apa yang tersirat di dalam hati dan bukan apa yang diucapkan oleh lidah. Sehingga kalau keduanya saling berbeda, entah salah, tidak sengaja, atau lupa, maka yang dipakai menjadi pegangan adalah apa yang terbesit di dalam hati dan bukan apa yang diucapkan lidah. Sebab niat itu adalah aktivitas hati. Contohnya, kita di dalam hati berniat untuk mengerjakan sholat subuh, tetapi lisan atau lidah yang kita ucapkan mengucapkan sholat zuhur. Maka yang dibenarkan oleh para ulama adalah yang di dalam hati, karena tempat niat dan aktivitas niat itu ada di dalam hati. Bolehkah melafazkan niat? Apakah melafazkan niat itu masuk ke dalam sunnah atau malah sebaliknya, malah menjadi makruh? Ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah ini. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa melafazkan niat hukumnya adalah sunnah. Tujuannya agar apa yang ada di lidah itu sesuai dengan apa yang ada di hati. Nah, ada juga yang berpendapat posisinya berada di tengah-tengah, yaitu pendapat dari mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa melafazkan niat itu dibolehkan, dan bagi mereka yang melafazkan niat itu hanya boleh saja dan tidak sampai ke sunnah. Jika meninggalkannya malah dianggap lebih baik dan lebih utama. Tetapi dengan pengecualian dalam kasus seorang yang selalu punya penyakit ragu-ragu, maka mereka lebih utama bila melafazkan niat sholat. Namun sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian ulama mazhab Al-Hanabilah
berpendapat bahwa melafadzkan niat itu hukumnya makruh. Nah, lanjut nih. Rukun-rukun sholat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Adalah ucapan takbir yang menandakan dimulainya pengharaman, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi tidak halal, atau tidak boleh dikerjakan di dalam sholat, seperti makan, minum, berbicara, dan sebagainya. Makna takbiratul ihram juga adalah memulai sholat dengan takbir, yaitu Allahu Akbar, tanda mulainya sholat. Juga ada dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miftahus shalah at-tahuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim. Rawahul khamsah illan Nasa'i. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci salat itu adalah kesucian dan yang mengharamkannya adalah takbir. Hadis riwayat Hamzah kecuali An-Nasa'i. Lafaz takbiratul ihram adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Lafaz ini diucapkan ketika semua syarat wajib dan syarat sah salat terpenuhi. Jadi, dilakukan ketika sudah menghadap ke kiblat dalam keadaan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Begitu juga sudah menutup auratnya. Tahu bahwa waktu salat sudah masuk dan lainnya. Jumhur ulama mengharamkan makmum memulai takbir permulaan salat ini kecuali bila imam sudah selesai bertakbir. Sedangkan di kalangan Al-Hanafiyah membolehkan makmum bertakbir bersama-sama dengan imam. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu berdiri. Berdiri ini dalilnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salat dan salat wusta, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kemudian ada dalilnya juga dari hadis Nabawi. An Imran bin Husain annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul qa'idan faqala salli qa'iman fa illam tastati' faqa'idan fa illam tastati' fa'ala janbin. Rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat seseorang sambil duduk. Beliau bersabda, salatlah dengan berdiri, bila tidak sanggup maka dengan duduk, dan bila tidak sanggup sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian berdiri ini juga mempunyai syarat. Para fuqaha madhab atau ulama fikih madhab sepakat mensyaratkan bahwa berdiri yang dimaksud adalah berdiri tegak. Tidak boleh bersandar pada sesuatu seperti tongkat atau tembok kecuali buat orang yang tidak mampu. Terutama apabila tongkat atau tembok itu dipisahkan darinya, maka ia akan terjatuh. Berdiri hanya diwajibkan untuk orang yang mampu berdiri. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu berdiri tentu tidak wajib untuk berdiri. Kemudian
Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat, di mana salat seseorang tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis Nabawi yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya salat tanpa membaca surat Al-Fatihah, yaitu la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat kecuali dengan membaca ummil Qur'an atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah wajib, khusus bagi orang yang sholat sendiri atau munfarid, atau bagi imam yang memimpin sholat. Namun, bagi makmum yang sholat di belakang imam atau misalkan ketinggalan sholat, ulama berbeda pendapat. Dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah, mewajibkan makmum dalam sholat berjamaah untuk membaca surat Al-Fatihah baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Namun, mazhab Asy-Syafi'iyah juga memperhatikan kewajiban seorang makmum untuk mendengarkan bacaan imam, khususnya di dalam sholat jahriyah. Apa itu sholat jahriyah dan sirriyah? Salat jahriyah merupakan bacaan surat Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam dengan suara yang dikeraskan atau suara yang dibunyikan, seperti pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Adapun sholat sirriyah. Salat sirriyah merupakan bacaan surah Al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Quran yang dibacakan oleh imam dengan suara yang dipelankan atau tidak dibunyikan, seperti pada sholat zuhur dan asar. Bagaimana jika makmum yang tertinggal bacaan Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah sembari mendengarkan imam membaca surat. Al-Fatihah hukumnya itu wajib, sedangkan surat hukumnya sunnah. Jadi, ketika imam membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Dan ketika imam membaca surat, itu karena hukumnya sunnah, jadi tidak apa-apa membaca surat Al-Fatihah sambil mendengarkan imam membaca surat. Selanjutnya, bagaimana jika imam sudah sampai ruku? Bacaan Al-Fatihahnya sudah diwakilkan oleh imam, jadi nggak apa-apa, langsung ruku, ikut ruku gitu. Terus, apakah basmalah termasuk Al-Fatihah? Ada nih perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama, basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Pendapat kedua, basmalah itu hanya pembuka saja. Pendapat ketiga, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, lafaz basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga wajib dibaca dengan jahar, dikeraskan oleh imam sholat dalam sholat jahriyah. Seperti dalilnya adalah hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha." Rawahul Daruqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Bila kamu membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Lanjut ke bab 5, yaitu ruku. Ruku adalah gerakan membukukan badan dan kepala dengan kedua tangan yang diluruskan ke lutut kaki dengan tidak mengangkat kepala, tapi juga tidak menekuknya. Sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ruku meletakkan tangannya pada lututnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Untuk sahnya gerakan ruku, posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa gerakan dari berdiri ke ruku, tapi langsung bangun lagi. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada pada posisi ruku yang disebut dengan istilah tumanina. Dalilnya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aswa'un nas sariqatan yasriqu min salatihi qila wa kaifa yasriqu min salatihi qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha rahul Ahmad wa Hakim wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Abi Qatadah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat? Rasulullah menjawab bersabda, dengan cara tidak menyempurnakan ruku dalam sujudnya. Atau beliau bersabda, tulang belakangnya tidak sampai lurus ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, At-Tabari, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban. Jadi, ketika ruku dan sujud itu tulang belakangnya harus sempurna, harus lurus agar sah salatnya. Poinnya, mencuri dalam salat itu adalah kita belum menyempurnakan salat, tapi udah bangun lagi dari posisi ruku itu. Jadi harus ada jeda untuk meluruskan punggung agar lurus dan menjadi sah salatnya. Dan para ulama fikih juga menyebutkan bahwa ada perbedaan rukunya laki-laki dengan rukunya perempuan adalah pada letak tangannya. Kalau laki-laki, ia melebarkan tangannya atau merenggangkan antara siku dan perutnya. Sedangkan untuk wanita, mereka melakukan sebaliknya, yaitu mendekatkan tangannya ke tubuhnya. Ana Najwa Ajrusiri Alfat Dan Ana Azra Mahira mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2 ya. Dadah.